Anda tidak akan bisa mampu membedah isi Al-Quran. Aktivis yang berpikir terbuka, progresif, liberal begini. Dan kitab itu kan pedoman hidup sepanjang masa. Ya. Nah itu membingungkan banget buat aku yang masih kecil bolak-balik baca Quran gitu. Udah gitu, ya apalagi kan katanya pedoman hidup sepanjang masa. Udah gitu aku harusnya dapat ketenangan dari situ. Tapi yang ada aku tambah pusing. Semakin aku pelajarin, aku semakin muncul pertanyaan baru gitu, malah nggak habis-habis. Selamat datang di channel Maisa Terapis Pijat. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Maisa, terapis pijat dan terapis hati. Biasanya saya pijat ya. Sekarang kita akan menterapis hati kita melalui Al-Quran. Jadi kali ini kita akan masuk ke kajian surat Al-Baqarah ayat 15. Kemarin kita sudah bahas surat 14. Nanti kita akan bahas lagi di sini juga, dan kita akan ke surat 15. Selamat datang di channel Maisa Terapis Pijat. Sebelumnya jangan lupa dukung terus channel YouTube Maisa Terapis Pijat dengan cara like, share, and subscribe ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang udah saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga video-video yang saya berikan bermanfaat untuk sahabat semua ya. Mari kita mulai. Kita baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Artinya, Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Nah, ya, luar biasa. Allah akan membalas olok-olokan mereka dan akan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Ngeri ya, ngeri-ngeri sedep. Aktivis yang berpikir terbuka, progresif, liberal begini. Dan kitab itu kan pedoman hidup sepanjang masa. Ya. Nah itu membingungkan banget buat aku yang masih kecil bolak-balik baca Quran gitu. Udah gitu, ya apalagi kan katanya pedoman hidup sepanjang masa. Udah gitu aku harusnya dapat ketenangan dari situ. Tapi yang ada aku tambah pusing. Semakin aku pelajarin, aku semakin muncul pertanyaan baru gitu, malah nggak habis-habis. Ngeri. Mungkin sobat semua yang belum dapat penjelasan tidak mengerti betapa mengerikannya ayat ini. Seperti di kajian Al-Quran surat Al-Fatihah ayat berapa itu? Ayat 4, yang menguasai hari pembalasan. Allah menguasai hari pembalasan. Di surat Al-Baqarah ayat 15 pun Allah mengatakan Allah akan membalas olok-olokan mereka. Ingat, ini bukan berarti Allah kejam. Bukan berarti Allah tidak sayang kepada umatnya, kepada manusia yang Allah ciptakan. Tapi ini yang akan Allah balas tuh orang-orang yang mengolok-ngolok Allah, yang mengolok-ngolok Al-Quran, yang mengolok-ngolok para nabi dan para rasul. Ini akan Allah balas, dan itu sudah pasti, tidak perlu diragukan lagi. Jadi bagi kita, ibaratnya sebagai pembela Islam, penganut Islam, ya ibarat yang menyembah Allah, pada saat kita tidak bisa membalas olok-olokan mereka yang menghina Nabi, yang menghina Allah, ya karena memang mungkin dari segi kemampuan kita kurang mampu, dari segi ekonomi mungkin juga kalah untuk membayar, misalkan
mereka bisa membayar buzzer untuk menjelekkan atau apa, misalkan kita tidak mampu untuk melakukan itu, tenang aja. Allah memberi jaminan, Allah yang akan balas olok-olokan mereka. Jadi di pembahasan pertama, Allah akan membalas. Jadi bagi Anda semua yang benar-benar berani untuk menghina Allah, untuk menghina Nabi Muhammad, untuk menghina para rasul ataupun para nabi sebelumnya, hati-hati. Allah yang akan membalas kalian. Bagaimana cara Allah membalasnya? Selamat datang di channel Maisa Terapis Pijat. Ya, saya sih tidak tahu apa yang terjadi kepada Anda, ya kan, karena saya tidak melihat. Tapi Allah itu akan membalas olok-olokan Anda. Nah, kalau misalkan Allah masih sayang, cara olok-olokannya begini. Anda mengolok-olok Nabi, mengolok-olok Islam, mengolok-olok Allah. Cara Allah membalas Anda, tapi Allah masih sayang, itu Anda diberikan sakit, keluarga yang berantakan, hidup yang kekurangan, Anda kurang bahagia. Itu balasan Allah. Tapi Allah itu tetap ibaratnya memberikan Anda masalah rezeki, tetap dikasih. Karena apa? Ya itulah kasih sayangnya Allah. Allah tidak menghancurkanmu sehancur-hancurnya, hanya membalas perbuatanmu setimpal. Itu saja sih. Tapi setimpalnya itu tergantung yang menerima. Misalkan kamu menyakiti orang, tapi orang itu menerimanya sakit banget, sedih banget, sampai ibaratnya rasa sakit yang orang itu rasakan, yang kamu lukai, sakit banget. Seperti itulah rasa yang akan kamu terima sebagai balasan dari Allah. Makanya ya, Anda yang sekarang posisi sedang disakiti, dizalimi, manfaatkan itu. Doakan orang yang menyakiti Anda. Kalau Anda baik banget, soleh banget, solehah banget, doakan dah yang terbaik. Tapi mau didoakan, kalau saya belum sebaik itu ya. Kalau saya mendoakannya, ya Allah balaslah ia setimpal dengan perbuatannya kepada saya, biar dia merasakan sakitnya apa yang saya rasakan. Nah, begitu aja. Ibaratnya kita menyembuhkan luka kita juga. Karena bukan kita tidak mampu membalas, kalau saya, karena memang tidak mau membalas, tidak mau mengotori hati dan tangan kita atau menghabiskan energi. Tapi kan kita punya Allah, kita punya keluhan. Pada siapa lagi kita mengeluh selain kepada Allah, ya kan? Nah, itu kalau ibaratnya balasan kita sebagai manusia. Balasan dari Allah, bila mana Allah masih sayang tuh, seperti tadi Anda masih diberi sakit, keluarga berantakan, tidak bahagia, hidup kekurangan, pokoknya ada aja lah gitu ya. Jadi nggak harus penyebab itu dari langsung yang kelihatan gitu ya. Tapi kalau Anda mengolok-ngolok nih, yang kedua nih ya. Selamat datang di channel Maisa Terapis Pijat. Yang kedua nih ya, ini yang bahaya. Itu tuh Allah udah nggak sayang lagi. Udah nggak sayang lagi kepada Anda. Jika Anda berani mengolok-ngolok Allah dan para nabi dan para rasul, Allah itu nggak bakal sayang lagi sama Anda. Allah akan membalas olok-olokan Anda dan membiarkan Anda terombang-ambing dalam kesesatan Anda. Anda sesat.
Sesat apa? Karena tidak menerima Allah, tidak mempercayai Al-Quran, tidak mempercayai Nabi. Padahal gini logikanya, Anda pernah nggak sih ke gunung misalkan, pergi ke gunung, di gunung itu ada kawah, di batu-batu bisa ada asap, ada api, atau pergi ke laut, ya kan, berlayar atau naik kapal. Pernah nggak sih Anda berpikir, ini siapa yang menciptakan sih gitu, bahwa ada loh kuasa Allah gitu loh, yang ada sesuatu, ibaratnya ada yang menciptakan semua ini gitu loh. Karena kan nggak mungkin kita sendiri ibaratnya yang mampu menciptakan sebagai manusia. Toh manusia-manusia terdahulu juga pada meninggal, tapi alam ini ada terus, gunung itu ada terus. Seharusnya kalau itu buatan manusia, kayak manusia bisa membuat motor, membuat mobil, membuat pesawat, itu kan ada masanya ya. Motor saja kita lunas 3 tahun, 3 tahun itu kalau kita nyicil ya, sudah ada kerusakan. Bahkan di proses 3 tahun itu kita udah harus sering ganti oli, membersihkan ini itu, ya kan? Jadi sesuatu yang dibuat manusia itu pasti ada kerusakan. Rumah aja paling bagus, bikin bagus tanpa kerusakan tuh mungkin 20 tahun ya, atau 30 tahun. Ada masanya, tapi kayak gunung, kayak laut, air, bumi, langit, ini kan ada terus, padahal kita mati. Kok segitunya Anda nggak percaya kepada Allah, kepada Al-Quran, hanya gara-gara sosok. Hanya gara-gara sosok. Hanya gara-gara sosok. Sosok tertentu yang tidak Anda sukai. Anda tidak menyukai Nabi Muhammad, itu kan sosok. Anda menyukai orang lain, sosok. Nabi Muhammad dan nabi lain. Anda tidak menyukai Nabi Muhammad, sukanya ke nabi lain. Sosok, panutan, seseorang yang Anda sukai, yang Anda idolakan. Tapi kenapa Anda jadi menghina Allah? Kenapa kita jadi tidak percaya kepada Allah bahwa ada pemilik alam semesta? Padahal yang tidak kita sukai pada dasarnya, yang tidak Anda sukai itu adalah sosok. Sosok. Ada yang suka sosok ini, ada yang suka sosok ini, ada yang tidak suka sosok ini, ada yang tidak suka sosok ini. Anda tidak menyukai ataupun menyukai sosok. Lantas mengapa Anda menghina Allah Sang Maha Pencipta? Ini Anda bila mana jatuh ke dalam perbuatan seperti itu, menghina Allah, menyakiti Allah, mengolok-ngolok Allah, mengolok-ngolok Rasul, mengolok-ngolok Nabi, Allah akan balas olok-olokan Anda. Dengan cara apa? Dan kitab itu kan pedoman hidup sepanjang masa. Ya. Nah itu membingungkan banget buat aku yang masih kecil bolak-balik baca Quran gitu. Udah gitu, ya apalagi kan katanya pedoman hidup sepanjang masa. Udah gitu aku harusnya dapat ketenangan dari situ. Tapi yang ada aku tambah pusing. Semakin aku pelajarin, aku semakin muncul pertanyaan baru gitu, malah nggak habis-habis. Engkau akan terombang-ambing dalam kesesatan. Bagaimana itu terombang-ambing? Nah, saya kasih tahu nih ya. Ini penting bagi Anda yang sedang di posisi sekarang menjelekan Allah, menjelekan Islam, menjelekan Al-Quran, ya, menjelekan sosok. Nah, Anda akan dibuat oleh Allah terombang-ambing. Dengan cara apa? Sehebat-hebatnya Anda, sepinter-pinternya Anda tidak akan bisa mampu membedah isi Al-Quran. Anda akan selalu
memiliki pertanyaan, kok begini, kok begitu ayatnya yang ada di sini, misalkan kata surat Al-Baqarah ayat segini ada begini, kata Al-Imran ada begini, kata surat Yasin ada begini, kata surat Hud ada begini. Nah, itulah yang akan terjadi kepada Anda, terombang-ambing dalam kesesatan. Itulah kuasa Allah. Itulah rahasia Allah. Pada akhirnya Anda tidak akan menemukan apa yang Anda cari dari Al-Quran. Yang Anda cari adalah menjelekan kelemahan Al-Quran, menjelekan Allah, menjelekan para Rasul. Ya memang akan ketemu aja ayat yang bisa menjurus menjelekan yang Anda lakukan, tapi Anda pun akan terombang-ambing karena pertanyaan sesungguhnya, keinginan Anda untuk Anda ketahui tidak akan bisa Anda ketahui. Itu namanya terombang-ambing. Jadi yuk, ilmu ini datang, ayat ini datang kepada Anda sebagai wujud Allah masih sayang kepada Anda. Allah masih mengharapkan Anda bisa masuk surga. Tobatlah. Tobat. Mohon ampun, berubahlah, hentikan. Jangan kau menghina Allah. Allah tuh tidak butuh kamu. Kamu yang butuh Allah. Pada akhirnya kita semua bakal mati. Ada yang percaya siksa kubur, ada yang enggak. Ada yang percaya neraka, ada yang enggak. Ya udah, terserah. Sekarang kamu bisa hidup terus nggak? Bakal mati nggak? Mati kemana? Jadi tobatlah ya. Karena Allah akan mengombang-ambing kamu. Jika kamu sudah keterlaluan. Jika perbuatanmu sudah keterlaluan. Menyakiti Nabi, para Rasul, padahal para Nabi, para Rasul itu utusan Allah. Tidak mudah bagi mereka juga memperjuangkan ini. Tidak mudah bagi mereka juga untuk bisa meyakinkan para umatnya. Allah akan buat Anda terombang-ambing. Makanya Anda tidak akan bisa menemukan ayat untuk jawaban pertanyaan Anda. Yang akan Anda temukan itu pertanyaan lagi karena memang tidak menemukannya gitu loh. Ya. Jangan sampai gitu, jangan sampai ajal keburu menjemput Anda. Itu udah otomatis orang yang mengolok-olok Allah, yang menghina pada Nabi, para Rasul, pengkhianat, orang-orang munafik itu tempatnya di neraka. Itu sudah pasti. Jadi tobatlah sebelum Anda meninggal. Jangan Anda menjadi pengikut iblis hanya karena sosok, hanya karena tidak menyukai sosok, hanya karena membenci sosok. Nih misalkan gini, saya yang menyampaikan ini, Anda tidak mengidolakan saya, Maisa terapis pijat. Padahal saya sedang menterapis hati Anda supaya sembuh. Anda mengidolakannya ustazah lain. Ya Anda boleh saja membenci saya, tapi jangan benci Al-Qur'annya, jangan benci Allahnya. Anda membenci saya, terus menjelek-jelekan Allah. Itu hati-hati, takutnya terombang-ambing. Kalau benci sama orang, mah benci sama orangnya aja. Jangan sama Al-Qur'annya. Ada berbagai macam orang yang mempertanyakan tentang Al-Quran beginilah, begitulah. Sampai orang terhebat pun yang sampai ibaratnya sudah khatam ini Al-Quran, dia pun masih dalam kebingungan. Sudah pindah ke agama lain, masih bingung. Hidupnya begitu-gitu aja, bukan tambah berkah, berkat, malah
tambah nggak benar. Ya, jangan sampai ya. Al-Quran sudah menyampaikan, jadi tobatlah bagi Anda. Nah, bagi kita yang mengalami ibaratnya yang disakitin, karena kita kan bagian yang beragama Islam ya. Ya percaya aja, yakin aja, Allah pasti akan balas olok-olokan mereka. Saat kita tidak mampu membalas, itu mereka akan terombang-ambing, udah akan terombang-ambing dalam kesesatannya. Jadi ini sebuah kisah. Jadi Al-Quran itu kalau bagi saya sudah lengkap ya, tidak perlu kita merujuk kepada kitab-kitab lain. Jadi di Al-Quran itu sudah lengkap banget. Jadi kalau ada orang yang menyakiti Allah, menghina Allah, menyakiti para nabi, para rasul, itu Allah juga akan balas, sudah. Mereka akan terombang-ambing. Jadi kejadian yang sekarang sama dulu itu sama. Kenapa saya percaya Al-Quran? Karena Al-Quran itu menceritakan sebuah kisah. Dan kisah itu terjadi juga sampai sekarang ini. Dihadapi dan dialami oleh semua manusia pada zamannya. Karena hidup itu cuma dua ya, pilihan. Kalau nggak memilih kebaikan, pasti keburukan. Itu otomatis. Makanya pilihlah kebaikan, karena takutnya jatuh kepada keburukan. Aktivis yang berpikir terbuka, progresif, liberal begini. Dan kitab itu kan pedoman hidup sepanjang masa. Ya. Nah itu membingungkan banget buat aku yang masih kecil bolak-balik baca Quran gitu. Udah gitu, ya apalagi kan katanya pedoman hidup sepanjang masa. Udah gitu aku harusnya dapat ketenangan dari situ. Tapi yang ada aku tambah pusing. Semakin aku pelajarin, aku semakin muncul pertanyaan baru gitu, malah nggak habis-habis. Apa contoh-contoh lainnya yang menurut Mela itu ya gitu ya diketahui publik? Jadi kita sebagai umat Islam ya tenang aja, tapi patut juga kita kalau kita mampu membalas nih, kalau kita diolok-olok orang ya balas aja, tapi balaslah dengan balasan yang baik, karena sebaik-baik manusia dalam Islam berarti berakhlak yang baik. Jadi kalau orang mau menghancurkan Islam dengan begini-begini, menghancurkan Nabi, ya kalau Anda ini Allah sendiri, kalau Anda sudah keterlaluan, Allah tidak akan membiarkan itu. Tidak akan Allah biarkan. Tidak akan Allah biarkan. Allah akan lindungi. Karena Allah sebetulnya sayang pada manusia. Allah pengen semua manusia itu masuk surga. Gitu loh. Jadi dikirimilah utusan para nabi tersebut terdahulu supaya memberikan petunjuk kepada manusia. Lah, kenapa Islam datang kalau gitu setelah ada nabi-nabi sebelumnya? Karena Islam itu agama penyempurna, disempurnakan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran semua masalah sudah ada jawabannya. Semua pertanyaan sudah bisa ada jawabannya di dalam Al-Quran. Semua persoalan kehidupan manusia. Itulah yang membuat disempurnakan dalam Islam, baik itu peraturan, baik itu larangan dan perintah sudah ada di situ semua. Jadi ya kita tenang saja. Anda menjelekkan Allah, menjelekkan Nabi, tidak akan bisa jelek. Emas, walaupun ditaruh di tempat sampah, tidak akan berubah jadi sampah. Itu tetap emas, orang tetap ngambil, karena itu berharga, gitu. Jadi kita dilindungi oleh Allah. Kekuatan Allah, kalau Anda nggak percaya, silahkan coba saja. Contoh begini. Udahlah, jangan kebanyakan contoh, nanti di video selanjutnya aja ya. Jadi kita tenang aja, Allah yang akan balas ya. Jadi kita jangan takut. Terus Anda juga jangan terlalu berani yang menjelekkan Allah, menjelekkan Nabi. Karena saat Allah sudah membalas, saat Allah sudah membuatmu terombang-ambing, kamu yang rugi. Kamu terombang-ambing dalam kesesatan.
pertanyaan-pertanyaanmu tidak akan terjawab. Karena kamu memang tidak bisa menjawab. Karena Allah tidak menghendaki kamu tahu tentang semua itu. Ya. Indahnya Islam, indahnya Al-Quran, ya Allah. Ya, memang Islam tuh harus datang. Karena orang-orang yang begini, dia membenci Allah hanya karena sosok. Sayang sekali ya jika Anda menonton video ini sebagai seseorang yang posisinya sedang menjelekkan Allah, menjelekkan Nabi, bertobatlah. Bertobat. Nah, karena kalau Anda mati, otomatis Anda masuk neraka jika Anda masih di posisi itu. Tapi sebetulnya jiwa Anda sebenarnya ada takutnya. Ada takutnya apa? Buktinya Anda mau menjelekkan yang benar-benar jelek nih, yang benar-benar otaknya nih, biasanya nggak ketahuan mukanya. Dia biasanya pakai akun palsu. Ya, siapa tahu Anda mampir ke video ini, bertobatlah ya. Bertobatlah, jangan ya. Sayang sekali, hidup kita itu cuma sekali, ya Allah. Jangan sampai di dunia sengsara, mati pun masuk neraka. Jangan. Ya, oke, terima kasih banyak menonton. Happy watching, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang sehat sejahtera. Selamat datang di channel Maisa Terapis Pijat. Ahli urat, ahli cedera, edukasi, motivasi, hiburan, healing terbaik. Cara memiliki kesadaran diri. Subscribe channel, like, share, tekan tombol loncengnya. Seperti aku. Yang butuh terapis pijat silahkan hubungi Maisa Terapis Pijat di 081211800730. Hanya ya terima yang serius mau mijat ya. Misalkan sahabat semua punya keluhan apapun ya, bahkan stroke. Tapi stroke itu perlu pemijatannya itu beberapa kali, bahkan saya tidak bisa pastikan karena apa? Karena itu kena saraf ya, sarafnya yang kena, jadi sarafnya mati. Makanya yuk sebisa mungkin sahabat semua jika ada keluangan rezeki, dipijat badannya ya, supaya aliran darahnya itu lancar, supaya tubuhnya itu bagus. Ibaratnya menjaga diri kita lah. Kita memanjakan diri itu bukan sekedar makan ya, tapi pijat juga itu memanjakan diri. Mau pria, mau wanita saya terima, tapi syaratnya adalah serius mau mijat dan jangan punya niat. Niat saja jangan, cowok nih, punya niat lain selain mijat. Jika punya niat saja, apalagi melakukan, itu sudah kerasa. Jadi energinya sudah nyampe ke saya. Bawaannya apa? Sayanya takut, sayanya tidak mau. Jadi sebisa mungkin nih saya kasih tahu kisi-kisinya, kalau ingin mijat sama saya, laki-laki terutama ya, kalau perempuan nggak perlu dikasih tahu. Jangan punya niat lain selain mijat, karena energinya nyampe ke saya, karena saya pakainya feeling. Kali ini kita akan bahas mengenai terapis hati. Di terapis hati kita, saya terapis pijat, tapi kalau kita membahas Al-Quran adalah untuk menterapis hati kita, supaya kita jadi orang sehat, jadi orang benar. Mau ngikutin Al-Quran, betapa indahnya Al-Quran. Allah itu menciptakan kita, tapi Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Allah juga memberikan kita petunjuknya untuk melaksanakan apa yang ada di dunia ini. Enak kan? Nah. Cara mencari video di channel YouTube Maisa Terapis Pijat. Nah, pencet kolom pencarian ya. Tulis Maisa Terapis. Nah, kita pencet, nah klik ini pencarian. Nah, udah ketemu fotonya, klik fotonya. Lalu kita cari playlist. Nah, ya ini dia playlistnya. Nah, sahabat semua bisa cari di sini. Anda minat di
video tentang apa. Nah, di sini ada tadarus Al-Qur'an, pelanggan channel, terus sunnah Rasul, kajian Al-Qur'an, motivasi, vlog tentang kegiatan Maisa Terapis Pijat ya, vlog itu tentang tutorial pijat. Nah, di sini kalau Anda ingin tahu tentang pijat ya, pencet di playlistnya tutorial pijat. Nah, Anda bisa nonton semua tentang pijat di playlistnya ini. Nah, kita kembali lagi ke, nah ini playlist tentang kajian Al-Qur'an. Nanti di sini akan dibahas dari 0 ya, dari Al-Fatihah sampai Al-Qur'an selesai. Nah, carinya di kajian Al-Qur'an, jika playlist kajian Al-Qur'an, jika sahabat semua mau mencari tentang kajian Al-Qur'an, mau mempelajari tentang Islam, tentang agama Islam. Nah, di sini carinya supaya tidak ketinggalan video-video sebelumnya. Nah, itu dia tips mudahnya dari aku, bisa kan?